Asian Para Games 2022, event olahraga difabel terbesar se-Asia Tenggara. Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Puluhan warga berlarian saat petugas kepolisian menggerebek lokasi judi dadu dan sabung ayam di TW Baru, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. 19 orang diamankan polisi, termasuk 2 diantaranya perempuan yang diduga menjadi bandar judi dan sabung ayam. Selain mengamankan pelaku judi, polisi juga menyita barang bukti ayam aduan serta uang puluhan juta rupiah. Kebakaran 2 petak rumah semi permanen terjadi di kawasan padat penduduk di Padang, Sumatera Barat. Warga panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang berharga milik mereka. Api berhasil dipadamkan setelah 40 menit kemudian. Diduga kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran hutan lahan pinus terjadi di kawasan hutan lindung Siaburung, Desa Turpruk, Limbong, Samosir, Sumatera Utara. Kebakaran menghanguskan ribuan pohon pinus yang berlokasi di perbukitan Danau Toba. Kemiringan perbukitan yang cukup terjal menjadi faktor sulitnya petugas memadamkan api. Petugas Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Provinsi Sumatera Utara yang terjun ke lokasi tengah mendalami penyebab kebakaran. Tragedi penembakan Brigadir Joshua terus bergulir. Rentetan pemeriksaan dilakukan dan fakta-fakta baru perlahan terungkap. Akankah sengkarut kasus ini segera selesai dan keadilan bisa ditegakkan? Bersama saya, Syafaati Suryo, inilah Sorotan Sepekan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memeriksa dan memutasi 25 anggota Polri karena diduga melanggar kode etik dalam penanganan kasus penembakan Brigadir Joshua. Sementara itu, di hari yang sama, Irjen Verdi Sambo diperiksa Bareskrim Polri selama 7 jam. Tragedi penembakan Brigadir Joshua memasuki babak baru. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dibawa ke Makobrimob Kelapa II Depok untuk diperiksa terkait dugaan pelanggaran etik dalam penanganan TKP meninggalnya Brigadir Joshua. Dugaan pelanggaran etik yang dilakukan salah satunya adalah mengambil CCTV di lokasi penembakan Brigadir Joshua. Meski demikian, Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo membantah Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Dalam konteks pemeriksaan, ya belum. Kalau tersangka itu siapa yang menersangkakan? FS. Ya Bu, yang tersangkakan kan dari tim sus. Ini kan Irsus, makanya jangan sampai salah. Sebelumnya tim khusus Polri Kamis lalu memeriksa 25 polisi terkait kematian Brigadir Joshua. Mereka diduga tidak profesional dan melanggar etika dalam penanganan di TKP penembakan. Selain diperiksa, ke-25 polisi tersebut juga dimutasi dan terancam pidana apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran pidana. 3 personil, Pati Bintang 3, Kombes 5 personil, AKBP 3 personil, Kompol 2 personil, Pama 7 personil, Bintara dan Tamtama 5 personil. Dari kesatuan di Propam, Polres, dan juga ada beberapa personil dari Polda, dan tentunya apabila ditemukan adanya proses pidana, kita juga akan memproses pidana yang dimaksud.
Di hari yang sama, Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo diperiksa selama 7 jam terkait kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan Sambo yang keempat kalinya. Jenderal Bintang 2 ini pun bahkan meminta maaf kepada Polri atas kasus penembakan yang terjadi di rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Saya sudah memberikan keterangan apa yang saya ketahui, saya lihat, saya saksikan terkait dengan peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya Duren 3. Mari sama-sama kita percayakan kepada tim khusus yang akan menjelaskan cara memberat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lengkapnya silakan tanyakan kepada. Sementara itu, setelah hampir sebulan menyelidiki kasus baku tembak antara Brigadir Joshua dan Barada Eliezer, Barreskrim Polri akhirnya menetapkan Barada Eliezer atau Baradae menjadi tersangka Rabu 3 Agustus lalu. Penetapan tersangka setelah penyidik memeriksa 43 saksi dan alat-alat bukti yang cukup. Polisi menjerat Baradae dengan pasal 338 Junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP tentang pembunuhan. Baradae terancam hukuman 15 tahun penjara. Pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, Junto pasal 55 dan 56 KUHP. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini, ini tetap berkembang. Sebagaimana juga rekan-rekan ketahui bahwa masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan di beberapa hari ke depan. Baradae sekarang ada di Barreskrim di Pidum. Setelah ditetapkan tersangka, tentu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagai tersangka dan langsung akan kita tangkap dan akan langsung ditahan. Sebelumnya tim khusus Polri kembali mendatangi kediaman Irjen Polisi Verdi Sambo untuk kembali menggelar uji balistik. Uji balistik dilakukan untuk menganalisis tindak kejahatan atau peristiwa yang melibatkan penggunaan senjata api. Sementara itu, 26 Juli lalu, Komnas HAM juga memeriksa Baradae bersama 6 ajudan dan asisten rumah tangga Verdi Sambo. Kehadiran ajudan dan ART Verdi Sambo untuk memberikan keterangan terkait apa yang terjadi saat peristiwa baku tembak di rumah Verdi Sambo. Sengkarut pengungkapan kasus penembakan Brigadir Joshua menjadi perhatian dan menimbulkan banyak komentar masyarakat. Pro dan kontra pun terjadi. Kalau melihat dari informasi yang diberikan dari informasi awal kepolisian, kemudian seiring berjalannya waktu ditemukan bahwa fakta-fakta yang menarik ya, kemudian ada juga barang bukti yang dihilangkan dan lain sebagainya, tidak menutup kemungkinan sih kalau ini tuh ada settingan atau seperti apa ya, karena kan seperti drama. Ya, sebagai awam aja ngelihat berita yang ada di media sampai ada barang bukti yang dihilangkan kayak CCTV gitu kan, nggak mungkin dong rumah sekelas brigadir gitu ya CCTV-nya bisa hilang, janggal banget sih. Penembakannya sih sebenarnya agak kurang tepat ya tindakannya. Cuma kalau pelecehan seksualnya ya mungkin itu harus lebih diusut karena kan namanya pelecehan seksual itu udah kena hak asasi manusia lah gitu. Secara logika mungkin itu bisa jadi cuman konspirasi orang-orang doang ya. Cuman secara balik lagi ya kita nggak tahu nih kejadian aslinya seperti apa. Mungkin kalau misalnya dari korbannya dari pelecehan seksual tersebut bisa ngomong dan buktinya cukup kuat, ya saya setuju. Cuman kalau misalnya nggak ada bukti yang kuat, itu cuma omongan belaka doang buat ngejatuhin. Harusnya sesuai dengan fakta saja. Fakta yang ada tindak lanjuti untuk menjaga citra polisi juga, ya polisi kan milik kita juga ya. Jumat 8 Juli lalu, Brigadir J atau Brigadir Joshua tewas akibat timah panas yang ditembakkan dari senjata Baradae di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo.
Menurut versi polisi saat itu, penembakan bermula saat Brigadir J atau Brigadir Joshua melakukan pelecehan seksual terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Sejak saat itu, serangkaian pemeriksaan dilakukan hingga saat ini. Perlahan tapi pasti, sejumlah fakta mulai terkuak. Yang pasti, kini publik menanti hasil kerja Polri untuk mengungkap misteri kasus ini. Kasus polisi tembak polisi yang melibatkan Baradae dan Brigadir Yosua. Kini seorang anggota polisi kembali terkena timah panas yang berasal dari senjata rekannya. Kasus penembakan polisi ternyata sudah berulang kali terjadi. Tidak hanya melukai, bahkan beberapa di antaranya mengakibatkan nyawa melayang. Insiden letusan senjata api yang melukai 2 anggota kepolisian terjadi di pos security sebuah bank di Pecenongan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu 4 Agustus 2022. Korban adalah Brigadir Andrianus Saud dan Bribda Edi Prasetyo. Kejadian bermula saat keduanya tengah mengobrol, korban Brigadir Andrianus membersihkan pistol dan diberikan kepada Brigadir Edi. Usai melihat senjata tersebut, Brigadir Edi mengembalikannya, namun sesaat kemudian pistol pun meletus. Letusan senjata api itu membuat Brigadir Edi mengalami luka tembak di bagian lengan dan pinggang. Sedangkan Bribda Andrianus mengalami luka tembus di telapak tangan. Salah satu anggota, ya atas nama Brigadir AS, ini menggunakan waktu istirahat ini untuk membersihkan senjatanya. Selongsongnya dia bersihkan. Tetapi karena adanya kelalaian atau kecerobohan yang dilakukannya, sehingga pada saat setelah membersihkan senjatanya, dia akan memasukkan ke rosternya atau tempat senjata yang ada di pinggang tanpa sengaja, ini tertarik picunya sehingga mengeluarkan 1 kali tembakan dan mengenai temannya yang juga sedang beristirahat di depan. Kasus serupa pernah terjadi sebelumnya di Polsek Sirenja, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada 8 November 2019. Aibtu P menembak rekannya sendiri, Aibda NS. Saat itu, Aibtu P sedang berdebat dengan Aibda S sambil membersihkan senjata. Tiba-tiba Aibtu P menembakkan senjata apinya ke arah Aibda NS hingga terkena rahangnya. Dari hasil penyelidikan Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, terungkap bahwa tertembaknya 2 anggota kepolisian sektor Sirenja murni keteledoran. Di tahun yang sama, kasus penembakan polisi juga terjadi di Polsek Cimanggis, Depok, Jawa Barat pada Juli 2019. Brigadir Rangga Tianto menembakkan 7 proyektil dari senjata api ke rekan seprofesinya, Bribka Rahmat Effendi. Korban tewas seketika karena tertembak timah panas pada bagian dada, leher, paha, dan perut. Dari hasil penyelidikan, terungkap penembakan ini berawal dari pengamanan terhadap pelaku tawuran bernama Fahrul. Ternyata Fahrul adalah keponakan Brigadir Rangga. Ia pun meminta Bribka Rahmat membebaskan Fahrul dan ditolak. Penolakan ini menyulut emosi Brigadir Rangga dan terjadilah penembakan tersebut. Aksi polisi tembak polisi juga terjadi di Blora, Jawa Tengah 10 Oktober 2017. 3 anggota Brimob yang bertugas di lokasi pengeboran minyak tewas ditembak oleh rekannya sendiri. Dari penyelidikan yang dilakukan Direktur Reserse Kriminal Umum dan Kepala Laboratorium Forensik, motif penembakan akibat masalah pribadi dengan menggunakan senjata jenis AK-101. Menurut keterangan saksi, saat itu anggota Brimob lain sedang berada di kamar mandi. Mereka mendengar suara tembakan yang berasal dari barak personel Brimob yang diperbantukan untuk pengamanan. Demikian sorotan sepekan. Saya Syafaati Suryo. Sampai jumpa.
Ya pemirsa dan Stefani, memang kasus penembakan Brigadir J ini memang berjalan cukup panjang ya. Besok tepat 1 bulan kasus ini berjalan. Dan sejauh ini baru ada 1 tersangka yang ditetapkan. Kita masih akan tunggu apakah akan ada tersangka lainnya. Dan kita akan tunggu terang benderangnya dari kasus ini sesuai dengan janji dari Kapolri. Kita ke informasi lain, pemirsa. ASEAN Para Games 2022 Solo resmi ditutup, Indonesia raih juara umum. Informasinya usai jeda, tetaplah di Anju Sore.